Erlinda dan ini teman saya Vika. Di sini kami akan menginformasikan kepada kalian semua seputar profil SMK Negeri Kapu. Mari ikuti kami. Oke, sekarang kita bersama dengan Wakasek Kesiswaan SMK Negeri Kapu, yaitu Bapak Agus. Pak, mau tanya sedikit nih Pak. Apa saja bidang kejuruan yang ada di SMK Negeri Kapu? SMK Negeri Kapu itu mempunyai 3 jurusan ya. Yang pertama ada kimia industri, kemudian di waktu yang sama itu ada farmasi industri, kemudian beberapa tahun kemudian itu ada jurusan APL yang singkatan dari analisis pengujian lab. Jadi ada 3 ya. Ada 3. Terus prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswi SMK Negeri Kapu itu apa saja Pak? Terutama prestasi non-akademik ya. Jadi kalau misalnya yang non-akademik itu mulai dari gerak jalan, kemudian pernah di pramukanya kita pernah juara sampai dapat 3 trofi, kemudian Banjari kita jadi juara umum di kabupaten, di kecamatan juga juara umum gitu ya. Kemudian yang lain itu kita pernah juara favorit ketika kita membuat teh dari bambu, pernah. Kemudian banyak ya, terutama untuk bahan-bahan yang ada hubungannya dengan kesehatan banyak. Pernah juga berturut-turut menjadi duta kesehatan kabupaten. Kemudian akademik, kalau SMK tidak terlalu menonjol ya. Jadi yang banyak non-akademik. Jadi kita prestasi-prestasi penemuan, ya penelitian itu banyak ya. Untuk olahraga misalnya voli kita pernah. SMK ini relatif masih muda ya. Lahir tahun 2012 sampai sekarang 2021 sekitar 9 tahun, tapi alhamdulillah untuk prestasi cukup. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi gitu ya. Terus sarana prasarananya untuk yang pendukungnya ada di SMKN Kapu ini apa saja Pak? Lengkap, ruang kelas tentu saja, kemudian lab untuk ketiga jurusan itu, ada lab kimia, ada lab farmasi, ada lab APL, semua dengan segala peralatannya, kemudian ada lab komputer, ada 3 ruang ya, semuanya pakai AC, komputer dengan spesifikasi terkini gitu ya. Kemudian ada lapangan olahraga, lapangan upacara, masih banyak lagi. Kemudian CCTV di banyak titik ya, titik-titik strategis, ada di ruang kelas juga ada. Tapi tolong dipahami bahwa CCTV itu bukan untuk mencurigai guru dan siswa, ini siswanya ini di dalam kelas ngapain, enggak. Kita mengambil inisiatif untuk membeli peralatan seperti CCTV itu untuk menjaga keamanan ya. Kita pernah kejadian misalnya ada yang uangnya hilang, mungkin HP-nya lupa ditaruh di mana. Nah, kalau tanpa CCTV kita agak susah, tapi dengan ada CCTV misalnya ada seseorang yang masuk bisa kita tahu. Kemudian di pintu masuk, di tempat-tempat yang dianggap rawan, di tempat parkir dan sebagainya, semua ada CCTV gitu ya. Kemudian wifi free untuk warga sekolah. Jadi untuk siswa ada sendiri, untuk kepala sekolah ada sendiri, guru ada sendiri, kemudian waka mempunyai sendiri, TU mempunyai sendiri, kapling-kaplingnya ya, kapling-kaplingnya. Jadi kalau siswa masuk ke ruang guru tidak bisa, siswa masuk ke ruang KS wifi-nya tidak bisa, tapi KS bisa masuk kemanapun, gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk kebutuhan siswa hampir tercukupi, termasuk sekarang dalam pengembangan misalnya halaman, di situ ada tempat duduknya. Nah, ke depan wifi-nya mungkin ditambah sehingga dimanapun siswa itu mau istirahat atau duduk-duduk di situ nyantai sambil mencari sambungan wifi, itu semua akan terpenuhi. Tidak lama lagi ya. Kemudian lapangan upacara yang baru, dulu lapangan bola juga dipakai lapangan upacara, sekarang
lapangan bola, lapangan olahraga beda sebagai taman, kemudian nanti lapangan upacaranya ada di dalam, gitu ya. Dan kita akan terus kembangkan terus. Tempat parkir akan kita buat lebih bagus lagi. Kalau dulu tanah, dalam waktu dekat akan kita cor bawahnya sehingga tidak becek, kemudian rata ya, semua bertahap ya, semua bertahap. Dan itu semua karena pengertian dan peran serta wali murid, gitu ya. Terus ada sekilas info untuk yang calon itu peserta didik di SMKN Kabu, Kak? Alhamdulillah PPDB sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Jadi tahap demi tahap sebagian sudah kita lewati. Dari pengambilan PIN, animonya besar sekali. Jadi banyak sekali yang ngambil PIN. Kemudian pendaftaran tahap 1, jadi tahap afirmasi. Apakah itu dari keluarga tidak mampu, anak guru, anak tenaga kesehatan, atau yang orang tuanya pindah tugas dari kota lain ke kota Jombang, sudah selesai dan sudah pengumumannya kemarin. Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan, semua berjalan dengan baik dan pagunya semua terpenuhi. Pagu untuk ketiga jurusan kimia, farmasi, dan apel semua terpenuhi untuk jalur afirmasi. Kemudian nanti ada untuk tahun ini SMK itu ada jalur zonasi yang dulu hanya untuk di SMA. Jadi kalau mereka yang gagal di jalur afirmasi bisa mengambil jalur zonasi. Nah, itu prosentasinya sama dengan jalur afirmasi. Jadi afirmasi dari keluarga tidak mampu, keluarga guru, buruh dan sebagainya itu 10%. Jalur zonasi juga 10%. Nah, itu nanti periode selanjutnya yang gagal di jalur afirmasi bisa masuk ke jalur zonasi. Nah, karena jalur zonasi itu berarti yang diambil ada jarak terdekat dari sekolah. Pertanyaannya, Pak, kami yang jaraknya jauh bagaimana? Jarak jauh, silakan mengambil jalur umum atau menggunakan nilai akademik. Itu yang paling banyak porsinya. Jadi ada 60% itu di situ. Jadi kalau misalnya 10 sudah 20, nah itu nanti sisanya masuk ke jalur umum atau prestasi akademik. Itu bisa dari luar kota, tidak hanya di Jombang saja, tidak harus yang rumahnya dekat, yang rumahnya Mojokerto boleh, Jember boleh, Kediri boleh. Tapi peraturan pemerintah itu dibuat sedemikian rupa itu agar calon siswa yang ada di sekitar sekolah itu mendapatkan porsi yang lebih besar. Jadi jangan ngiri, itu sekolahnya di Kabuh yang diambil anak Kabuh aja. Emang seperti itu. Kenapa seperti itu? Satu, biar biaya untuk pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah itu tidak terlalu mahal. Dua, pemerintah berarti memperhatikan keselamatan si siswa dan guru. Kalau rumahnya 60 kilo, bayangkan saja misalnya kalau lelah, ngantuk misalnya, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Akhirnya pemerintah membuat aturan, kenapa zonasi? Ya, sekolah itu di mana-mana saja. Yang penting semangatnya yang lebih baik. Walaupun sekolah itu dianggap maju, tapi kalau setiap minggu itu absen 2 atau 3 kali, ya tidak akan jadi sukses. Tapi sekolah yang seperti sekolah kita yang masih relatif baru, tapi dengan ketekunan dan niat yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi, didukung oleh semangat siswa dan dukungan orang tua, tentu mereka akan menjadi orang yang berhasil. Gitu ya. Terus harapannya untuk siswa-siswi di SMK ini bagaimana, Pak? Kalau saya punya filosofi itu dalam mengejar cita-cita itu ada 3. Stronger, faster, higher. Mau dibolak-balik juga boleh. Stronger, orang itu harus menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan kita mulai dilahirkan, bayi itu menjadi lebih kuat. Kemudian faster itu menjadi lebih cepat. Jadi jangan pernah mundur. Kalau kita bertambah usia, harusnya kita
segala sesuatunya mulai berpikir sampai bertindak untuk lebih cepat. Ya, 2 sudah stronger, faster, higher. Jadi kita itu harus menjadi lebih tinggi. Kalau angkatan pertama dulu misalnya yang masuk ke perguruan tinggi itu misalnya sekian persen, harus lebih di atasnya. Kemudian di angkatan pertama itu dulu begitu keluar yang diterima di perusahaan tempatnya PKL itu sekian persen, harus bertambah lagi, gitu ya. Tidak jelek, tidak salah orang yang bekerja di luar jurusannya, tidak masalah, tapi akan lebih enak, lebih enjoy itu kalau kita kerja itu sesuai jurusannya. Kita mengambil jurusan kimia, pekerjaannya tidak jauh-jauh dengan kimia. Jadi rasanya kita bermain tapi dapat gaji. Seneng-seneng tapi dapat gaji. Yang farmasi tidak jauh-jauh dari urusan obat, kan gitu ya. Jadi APL sama APL itu analisis Pak, apa bedanya dengan kimia? Kalau kimia itu biasanya makro yang ditangani langsung percobaan-percobaannya. Tapi kalau APL itu yang ditangani masalah kimia tapi dia percobaan di dalam lab. Jadi mikronya gitu ya. Jadi tentu saja semua siswa dengan bertambahnya usia sekolah akan menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih tinggi, lebih cepat. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Gitu ya. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long